Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Muhajirin yang dirahmati Allah, marilah kita mulai kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kiranya apa nih? Sama Alhamdulillah ya, komputernya bisa lagi nih ya. Mungkin harus agamnya nggak ada dulu. Baik, ini melanjutkan satu bab sebelum selesai ya, tentang keutamaan orang yang bangun malam untuk mengerjakan sholat malam. Qala al-mu'arrifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulmihi fi daraini amin. Ini hadis ke 256. An Ubadata ibni Samit radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu ya, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ya, bangun malam dengan sendirinya ya, tidak melalui waker." Maksudnya subhanallah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Ada 6 ya. Kemudian dia mengatakan Allahumma gfirli ya, berarti dia mohon ampunan, auda'a atau dia berdoa ya. Jadi setelah selesai zikir itu ya, ditambah dengan istighfar Allahumma firli, au berdoa ya, da'a itu berdoa, ustujibalahu, maka doanya akan dikabulkan ya. Ini salah satu tempat, salah satu waktu yang mustajab doa itu ya di subuh ini ya, maaf di malam hari ini ya, di malam hari ketika kita ngelilir ya. Fa in tawaddoa, apabila dia keluar kemudian berwudu ya, wasalla, dan kemudian menunaikan sholat, kubilat sholatuhu, maka sholatnya diterima ya, senajan walaupun sedikit ngantuk-ngantuk gitu ya Pak ya. Biasa kalau kita capek ya, malamnya banyak kegiatan, terus sholat tahajud ya, kadang-kadang kita malah mau ngeblak, bukan ngeblak ya Pak ya, kalau ke depan apa namanya Pak, jelungup. Ya biasanya kalau kita ngantuk itu kan apa namanya ya, kesadarannya berkurang gitu ya. Barang siapa bangun di malam hari, ini saja bacakan secara lengkap dan mengucapkan ya, ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah ya, la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Kemudian berkata Allahumma firli, dan kemudian berdoa atau berdoa ya. Dilanjutkan Allahumma firli boleh, dilanjutkan berdoa boleh, maka akan dikabulkan baginya dari doa tersebut ya. Dan jika dia berwudu kemudian sholat ya, maka sholatnya itu akan diterima ya. Semoga ini sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu sekalian ya, menjadi amalan yang rutin ya. Kemarin kita bahas ada beberapa amalan ya, kalau malam sholat ya, sebelum tidur, wudhu dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan bab, kalau ini banyak di sini ya, bab al-asra'u bil janazati wa sama'il mayyiti wa qatala nafsihi wa sana'in nasi alal mayyit ya.
Ini kalau ini dipisah-pisah doang ya. Itulah kalau di sini babnya jadi satu. Menyegerakan mengubur jenazah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa sabdanya? Ya. Asri'u bil janazati, ya, bersegeralah untuk menguburkan jenazah, ya, maksudnya gitu ya, untuk mengusung dan menguburkan jenazah. Fa in taku sholihatan fa khairun, ya, apabila orang itu, ya, si jenazah ini orang baik, ya, maka itu baik buat kita yang masih hidup, ya. Kenapa? Tuqaddimunaha, kita menyegerakan dia, ya, untuk segera mendapatkan pahala-pahala, ya kan? Jadi mayat yang baik itu kan dia ingin segera mendapatkan nikmat kubur, ya. Makanya segera kita tunaikan, ya, supaya, ya, kita mengajukan si mayat ini dengan kebaikannya kepada Allah, ya. Wa intaku siwa dzalika, ya, apabila keadaan mayat itu, ya, siwa selain yang dzalika, yang seperti itu, ya, kalau selain baik ya berarti buruk, ya. Dan jika jenazah itu buruk, ya, fasyarrun, maka yang itu tuh buruk buat kita, ya. Tadaunahu an riqabikum. Jadi kita pengen cepet-cepet, ya, ngapain orang-orang buruk gitu, ya, kita panggul lama-lama, ya. Jadi kita mesti cepat-cepat menunaikan kewajiban, ya, untuk menguburkan jenazah, ya. Baik itu jenazah itu baik, baik itu jenazah itu buruk, ya. Jadi ini ada satu, apa namanya, kalau dalam Islam itu kan tidak boleh perbuatan itu terburu-buru, ya, gerusa-gerusu itu nggak boleh, ya, kecuali 5 hal, ya, diantaranya adalah menguburkan jenazah, ya. Jadi kalau, apa namanya, meninggal pagi, kalau bisa sore sudah dimakamkan, atau siang, ya, meninggal siang sore dimakamkan, meninggal sore pagi dimakamkan, ya. Jadi tidak usah nunggu anaknya yang di Palembang misalnya, atau di Morowali gitu, ya, berapa kali transit itu, ya, paling KN, ya. Nah, itu bisa nggak itu ada penerbangan langsung, ya, apalagi meninggalnya di Weleri gitu, ya. Jadi kan mesti transit dari IKN ke Semarang aja, ada nggak itu, ya? Ya ada, mungkin harus ke Jakarta dulu, Jakarta ke Semarang, Semarang Weleri. Nah, itu kan lama belum tentu juga, ya. Makanya yang sudah jelas, ya, itu mayit. Yang belum jelas kedatangan dari si anak, ya. Ya, walaupun dia pakai, oh ini Google Maps sekian, ya. Tapi yang sudah jelas, ya, yang meninggal itu si mayit itu nggak bisa nunggu, gitu, ya. Jadi sekali lagi, jangan ditunda-tunda, ya, jangan seperti kaum lain, ya, berapa hari, ya, sampai kemarin ada siapa itu, ya, artis yang meninggal bunuh diri itu di Inggris itu. Nah, itu setelah ditaruh di rumah duka selama sebulan, ya. Jadi sebulan baru dikuburkan, ya, Pak, jenazahnya itu, ya. Dan lucu juga, ya, mungkin karena artis itu tempatnya dirahasiakan. Kalau kita kan ada orang meninggal, ya, ditulis, diumumkan, ya, kapan dimakamkan di mana, jam berapa, gitu. Kalau mereka dirahasiakan, ya, supaya nggak banyak yang layat, gitu. Nah, ini perbedaan antara konsep, ya, tentang kematian, hari akhir di dalam agama kita, ya, dalam Islam harus buru-buru, ya, harus bersegera, asri'u, ya, apa namanya, ya, cepat-cepat gitu, ya. Ya, kemudian ada tobat, ya, dan sebagainya, ada lima hal, ya, yang harus disegerakan. Baik, kita lanjutkan, ya, seperti tadi, ya. Wasama'u al-mayyit, ya, mayit itu dapat mendengar suara orang yang mengantarkan jenazah, ya. Nah, ini berita gaib ini, Pak.
Ya, biasanya kalau orang meninggal orang kan nggak tahu ngapain, ya. Kaum lain itu juga nggak ngerti lah, paling itu udah jadi benda mati, nanti kalau dikubur makan cacing udah selesai kehidupan itu. Nah, kalau kita punya keyakinan ya bahwa setelah kita mati itu ada kehidupan lain, yaitu alam kubur atau alam barzah. Dan ngapain di sana? Nah, ini akan salah satunya diceritakan oleh Rasulullah SAW. Ya. An Anas ya, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al abdu, ya, al abdu di sini al muslim, ya, seorang hamba. Dalam hari ini ada hamba yang muslim, idza wudi'a, apabila diletakkan, ya, fi qabrihi, di dalam kuburnya, ya, wa tuwalliya, dan kemudian berpaling, wa dzahaba, dan pergi, ashabuhu, orang-orang, ya, yaitu sahabatnya, keluarganya. Jadi ketika sudah diletakkan, ya maksudnya diletakkan kemudian ditutup tanah gitu ya Pak ya, bukan diletakkan kemudian mereka pergi gitu ya, dimakan binatang buas itu ya. Jadi diletakkan kemudian maksudnya adalah ditunaikan untuk menguburkan jenazah itu, watuwuliya, dan kemudian watuwuliya itu berpaling, itu maksudnya pergi, ya, ya, berpaling dari si mayit, ya, kemudian zahaba ashabu, dan sahabat-sahabatnya itu pergi, ya, hatta, ya, sehingga innahu, ya, sesungguhnya dia la yasma'u, mendengarkan qur'ani alihim, apa itu ketukan ni'alah itu sendal, ya, apa Pak? Jadi di dalam alam kubur ini saudara-saudaranya, teman-temannya, kerabatnya yang pergi meninggalkan kuburan itu, dia mendengar itunya apa, sepatu atau sendalnya yang tak 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 gitu ya, apa ya, kalau ketukan itu mungkin yang dipakai bakia gitu ya, ini apa ini ya, pokoknya derap kaki sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya pergi itu kedengaran dari alam kubur, ya. Nah, ini mesti kita percaya nih. Kalau kita nggak percaya hadis sahih, ya, kita mungkin nggak percaya ibadah-ibadah yang lain, ya. Jadi kalau apa namanya tidak mempercayai, kan ada juga Pak orang yang tidak mempercayai adanya alam kubur, ya. Jadi kehidupan akhirat itu ya dia percaya akhirat, ya, tapi itu surga neraka aja di alam di padang mahsyar gitu ya, dan seterusnya. Tapi kalau yang alam kubur ini ada yang bilang nggak ada nih alam kubur itu. Nah, ini salah satu riwayat yang menyatakan bahwa ya di alam kubur mayit itu masih bisa mendengar, ya, sampai kaki-kaki orang yang pergi meninggalkan dirinya itu ya tidak kedengaran lagi. Nah, ini cerita yang berikutnya, ya. Atahu malakani, ya, mendatangi hu akan dia, malakani, dua orang malaikat, ya, fa'aqa'adahu, kemudian mendudukkan dia. Jadi kalau mayit kan pada waktu dikuburkan dan ditinggalkan oleh saudaranya itu dalam keadaan tidur, ya, kepalanya di atas, kepalanya di utara, kakinya di selatan, kemudian dihadapkan ke kiblat, ya. Kemudian datang dua malaikat itu, fa'aqa'adahu, ya, mendudukkan akan dia. Jadi dibikin dia duduk, ya, si mayit ini, ya, fayakulani lahu, kemudian dua malaikat itu bertanya, ya, lahu, kepada orang itu, ya, apa nih pertanyaannya, dan ternyata bukan yang selama ini kita kenal, ya. Ini dalam hadis yang lain nanti itu ada man rabbuka, ya, man nabiyuka, man qiblatuka, man imamuka, dan sebagainya, itu pada hadis yang lain. Tapi kalau ini bukan, ya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, ya, apa yang akan engkau, ya, taqulu, katakan, ya, fi hadzal rajul, tentang orang ini, ya. Jadi malaikat itu membawa, dua malaikat itu membawa satu orang,
ya, di hadapan si mayit, ya, apa yang engkau akan katakan atau bagaimana pendapatmu tentang orang ini siapa? Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Rasulullah akan dihadirkan pada orang tersebut, ya, pada semua orang, ya, bukan kepada orang Islam saja, ya. Tapi karena tadi di depan ini al-abdu yang dimaksud adalah al-muslimu, ya, seorang hamba Allah yang muslim, maka fayaqulu, maka dia orang ini berkata asyhadu annahu Abdullah wa rasuluhu. Aku bersaksi, ya, annahu, sesungguhnya orang ini, ya, beliau ini, ya, adalah Abdullah, hamba Allah, ya, wa rasuluhu, dan rasul atau utusan dari Allah, ya. Jadi istilahnya orang ini lulus ujian menjawab, ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, penting, ya, kita nomor satu mencintai Rasulullah, ya, cinta dulu, ya, jangan sampai membenci, apalagi membenci sunnah-sunnahnya, baru kemudian menteladani, mengikutinya, ya. Dan tidak kalah penting adalah mengetahui sosok beliau, ya. Pada waktu itu kan kita belajar kitab Syama'il, ya, sampai 2 kali, kemarin mau diulang lagi dengan Ustadz Muhajirin, ya. Jadi udah 2 kali kita mempelajari profil, ya, biodata, biografi sosok, ya, baik secara perilaku maupun secara fisik, ya. Nah, yang penting ini secara fisik, Rasulullah itu tubuhnya seperti apa, ya, rambutnya seperti apa, ya, warna rambutnya seperti apa, ada berapa ubahnya, ya, mukanya bentuknya apa, bulat, lonjong atau persegi dan sebagainya, ya, warna tubuhnya, ya, kemudian bahunya ada tanda kenabian di punggung, di punuknya itu, apa, jungle, ya, kalau orang Jawa bilang gitu, ya, leher bagian belakang gitu, ya, dan sebagainya. Kalau kita sudah biasa mengenal di dunia ini, ya, ketika diperlihatkan beliaunya di depan kita, udah langsung, ya, ini adalah Muhammad Rasulullah SAW, ya. Ini tas pertama ini dari malaikat yang kita kenal dengan malaikat Munkar Nakir, ya. Ini tidak disebut di sini, ya. Malakani adalah 2 malaikat, ya. Kemudian fayuqalu, ya, maka dikatakan kepada orang itu undur ila maq'adika minan nar, ya. Coba lihat itu, ya. Jadi undur, lihatlah, ya, ila maq'adika, kepada tempatmu di neraka, ya. Jadi sebetulnya orang ini orang, ya, banyak dosanya juga gitu, ya, dan sudah disediakan tempatnya di neraka gitu. Tapi karena dia mungkin sering sholawat, ya, sering mempelajari bagaimana kondisi Rasulullah dan kemudian mengikutinya, ya, walaupun kemudian dia sebetulnya di sini, ya, tempatnya minanar, ya. Tapi kemudian karena beliau atau orang ini bisa menjawab pertanyaan tersebut, ya, abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah, ya, abadalaka, telah mengganti kepada engkau Allah bihi, ya, dengan tempatmu di neraka itu maq'adan, ya, satu tempat minal jannah, ya. Jadi diganti tempatnya dari tadinya neraka ke surga, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fayarahuma jami'an, ya. Jadi orang itu ngelihat kiri, ngelihat kanan, ya, ngelihat kedua, ya, fayarahuma, dia melihat keduanya, tempatnya di neraka, tempatnya di surga, ya kan, jami'an keduanya. Jadi bisa membandingkan, ya. Waduh, ini kalau saya nggak bisa jawab, ini tempat saya di sini nih, gitu, ya. Alhamdulillah saya bisa menjawab, diganti oleh Allah tempatnya di surga, ya. Makanya ini sebetulnya satu anjuran, ya, buat kita untuk senantiasa, ya, mencintai Rasulullah, membaca riwayatnya, mengetahui fisiknya, dan yang paling penting adalah
ya, mencontoh atau meniru, menteladani tindakan-tindakan beliau, ya. Kemudian wa amal kafir, ya, apabila si mayit ini adalah orang kafir awil munafik atau orang munafik, ya. Jadi orang kafir, ya, ini banyak orang kafir di dunia sekarang ini, ya. Tapi ternyata ada juga yang lebih bahaya lagi nih, ya, al munafik, ya. Al munafik itu kalau di dalam Islam, ya, fidarkil asfali minan nar, ya, nanti tempatnya di kerak, ya, di asfalnya neraka, ya. Asfal itu kan bahasa Arab itu ternyata, ya, aspal, ya, yaitu lapisan yang paling bawah itu. Jadi orang munafik dan orang kafir fayaqulu la adri. Jadi ketika ditanya siapa orang ini, ya, dia menjawab la adri, aku nggak ngerti, gitu kan? Kok nggak ngerti, ya? Kuntu aqulu ma yaqulun nas. Aku mengatakan, ya dulu aku mengatakan ma yaqulu annas, apa yang dikatakan orang-orang itu, ya, siapa itu Muhammad, ya udah dia orang Muhammad, gitu, ya. Jadi dia apa namanya, tidak mengetahui, ya, walaupun sudah dipaparkan gitu, ya, diperlihatkan di depannya. Fayaqulu la, maka siapa ini yang berkata, fayuqalu, maka dikatakan kepada orang itu oleh si malaikat, la daraita, engkau tidak tahu, ya, wala talaita, engkau tidak membaca, ya, berarti tidak mempelajari sirah Nabi, ya, tidak pernah mengetahui seluk-beluk Rasulullah itu seperti apa, ya, wajahnya, tingkah lakunya, perilakunya. Summa yutrabu, naudzubillah, ya. Kemudian setelah dia gagal menjawab, ya, karena pertanyaannya dijawab dengan la adri, aku nggak ngerti, aku tidak tahu, maka, ya, summa yutrabu, kemudian malaikat itu memukul, ya, si orang tersebut, ya, bimit rokotin, dengan martil besar, ya. Martil itu apa? Palu dari besi, ya, karena ada palu yang dari karet juga, ya. Buat ibu-ibu masak itu di rumah, itu istri saya punya, ya, palu dari karet, gitu, ya. Enggak, ini palu godam, ya. Kalau palu kecil, ini godam atau gada yang terbuat, ya, min hadidin, dari besi, ya. Durbatan baina udunaihi, ya, dipukul baina, di antara kedua telinganya. Waduh, berarti di mana Pak? Pas di tengah kepala ini, ya. Mungkin kalau dipukulnya dari depan itu dari batuknya ini, ya, atau kalau dari belakang, ya, di, ya, tengkoraknya itu, ya. Fayasihu sayhatan, maka dia berteriak, ya, sayhatan, sekeras-kerasnya, ya, menjerit, ya, bukan teriak ini, ya, menjerit sekeras-kerasnya, ya. Kita dipukul pakai palu nggak sengaja aja sakit, kepalanya benjol, ya. Kalau ini dipukul dengan keras, palunya besar, ya, dan dia berteriak sekeras-kerasnya, yasma'uha man yalihi illa as-saqalain, mendengar suaranya dia siapa saja, ya, yang di sekitarnya kecuali as-saqalain, ini dua makhluk, yaitu manusia dan jin, ya. Jadi semuanya mendengar, ya. Kalau kita mendengar, waduh, mungkin sudah enggak kolu makan, enggak kolu hidup tuh, ya. Mendengar cerita kita aja, kalau ada orang disiksa aja, ya, jangankan siksa beneran, ya. Kalau melihat di film saja ada adegan orang disiksa itu, ya, kita, ya, apa namanya, batinnya itu, ya, kayak disayat-sayat, ya, mendengar teriakan itu, dan nggak ada yang nolong, ya, nggak ada yang bisa nolong, ya, dan malaikatnya tidak berhenti untuk melakukan siksaan itu, ya. Jadi ini salah satu hikmah, ya, kita bacakan seluruhnya. Seorang hamba, yaitu hamba yang muslim, jika sudah diletakkan di dalam kuburnya, lalu para sahabatnya telah berpaling, ya, dan kemudian pergi, sehingga dia mendengar, sampai, ya, bukan sehingga, sampai dia mendengar ketukan sandal mereka itu pergi, ya, tek tek tek, pergi semua. Kemudian setelah semua pergi,
ya, dia didatangi oleh dua malaikat seraya. Nah, ini kurang terjemahannya ya. Ya, didudukkan dulu ya, kemudian dua malaikat itu bertanya kepadanya, bagaimana pendapatmu tentang orang ini, yaitu Muhammad SAW. Dia menjawab, aku bersaksi ya bahwa dia adalah Abdullah ya wa Rasuluh, dan sekaligus Rasulullah. Kemudian dikatakan oleh dua orang itu ya sebetulnya tidak dijelaskan oleh malaikat di sini ya, dikatakan kepada orang tersebut ya. Tapi karena tadi sedang ngomongnya dengan dua malaikat mungkar nakir itu ya, kemungkinan besar yang mengatakan adalah malaikat mungkar dan nakir. Lihatlah ke tempatmu di neraka, Allah telah menggantinya dengan tempat di surga ya. Nah, ini Nabi SAW bersabda, maka dia pun melihat keduanya, yaitu melihat tempat neraka yang lama ya, takut ya, apa istilah kalau orang Jawa itu ngegirisi ya, ngegirisi itu ya takut banget gitu ya, sangat ketakutan ya gitu, itu ngegirisi kalau bahasa Jawanya itu. Kemudian lihat tempatnya di surga, alhamdulillah ya, nggak jadi ditaruh di situ. Kemudian Nabi bersabda, maka ia pun berkata keduanya, sedangkan orang kafir atau munafik, maka dia akan mengatakan, tidak tahu, aku mengatakan seperti apa yang dikatakan orang-orang ya. Jadi orang-orang mengatakan apa, dia ikut aja, tapi dia tidak tahu ya siapa itu ya, orang yang dihadapkan di depannya itu. Lalu dikatakan, kamu tidak tahu dan tidak membaca. Selanjutnya dia dipukul dengan palu besi pada bagian di antara kedua telinganya, lalu dia berteriak keras ya, menjerit ya, sehingga didengar oleh makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya kecuali jin dan manusia ya. Nah, ini berita gaib ini ya, berita gaib ini salah satu ciri ya keimanan seseorang, ketakwaan seseorang ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudanil muttaqin ya. Siapa orang-orang muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang percaya kepada hal-hal yang gaib ya, yaitu yang tidak kelihatan di mata ya. Nah, kalau orang sekuler ya, orang apalagi orang ateis ya, nggak kelihatan, nggak kedengaran ya, mana siapa yang menjerit ya. Nah, karena mereka tidak percaya pada hal-hal yang gaib ya. Kita seorang muslim ya, ingin dikatakan atau ingin dimasukkan sebagai orang yang bertakwa ya, syaratnya percaya pada yang hal-hal yang gaib ya. Di antara adalah percaya pada hadis sahih riwayat Imam Bukhari ini ya, bahwa nanti akan diuji dengan dihadirkan oleh Rasulullah ya. Makanya saya sih termasuk orang yang apa namanya ya, senang lah dengan orang-orang yang ya mencintai Rasulullah ya, banyak sholawat ya. Saya punya guru di Bogor itu mengumpulkan sholawat ya, banyak banget ya, diajarin kita ini ya, ini sholawat ini sampai ada satu buku banyak sekali ya, sholawat pada Rasulullah ya. Jadi ada orang yang mungkin amalnya sedikit ya, tapi dia senang ya, ada acara maulid dia datang mendengarkan penjelasan dari sang ustadz ya, bagaimana Rasulullah itu dulu ya. Dan pokoknya kecintaan dia kepada Rasulullah ya, itu akan membuahkan hasil ya di alam kubur nanti ya. Jadi menurut saya nih ya, jangan terlalu keras lah itu, ada teman-teman yang maulid bid'ah gitu ya. Ya, dilihat dulu kalau memang ada memusyrikan di situ ya. Tapi kalau sholawat kemudian menceritakan tentang perilaku Rasulullah dan sebagainya, dan orang itu menjadi cinta kepada nabinya ya, dan ini bisa menjadi dasar bukti bahwa nanti akan diselamatkan di alam kubur ya, ini malah kita anjurkan mestinya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini kan tadi babnya digabung ya, yaitu wa qatala nafsahu ya, dan orang yang bab tentang orang yang bunuh diri ya. Orang yang bunuh diri itu masuk neraka ya, sebetulnya semua orang sudah tahu ya. Dan di agama-agama lain juga bunuh diri ini, terutama agama Katolik ya, itu sangat keras itu ya, larangannya itu.
dari Jundub radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, karena birojulin jirahun, ya, ada seorang laki-laki yang, ya, jirahun terluka, ya, tidak diceritakan apakah dalam perang, apakah dia tabrakan, terjatuh dan sebagainya, ya. Ini juga bisa dianalogikan kalau sekarang ini sakit, ya, orang sudah tidak bisa menahan, ya, kesakitan, ya, yang menimpa dirinya. Nah, orang ini faqatala nafsahu, maka dia bunuh diri, ya. Faqalallahu, maka Allah berfirman, ya, badaroni abdi, telah mendahului akan aku, ya, abdi hambaku binafsihi, dengan dirinya. Haramtu, aku mengharamkan, alaihi, atasnya, al jannata, untuk masuk ke surga, ya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Ini apa, mungkin introspeksi buat kita, ya, buat saudara kita, buat kawan kita. Jika ada orang jika sedang sakit, ya, pertama, ya, yang jelas jangan bunuh diri, ya. Nah, di Belanda sudah disahkan itu, ya, apa namanya, undang-undang yang memperbolehkan untuk seseorang itu disuntik apa Pak namanya Pak, bukan anestesi, apa namanya, ya, disuntik mati lah gitu, ya, apa tuh ada istilahnya itu, lupa ya. Jadi karena itu, ya, di sana itu kan salah satu apa namanya acuan hidup, ya, adalah HAM, ya, hak asasi manusia, human rights, ya. Jadi ini merupakan hak asasi manusia ini, ya, hak untuk hidup dan hak untuk mati, ya. Makanya kalau pasien sudah putus asa, ya, tidak mungkin bahkan disembuhkan, kemudian dia minta kepada dokter, ya, untuk disuntik mati, kemudian disidangkan oleh pengadilan, diputuskan boleh, akhirnya dia bisa. Nah, ini nggak boleh Pak, ya. Ini aturan yang apa, menentang aturan Allah, diantaranya hadis ini, ya. Jadi kalau ada orang, ya, sudah apa namanya sekarat, ya, dan sakitnya sangat luar biasa, ya, mungkin belum sekarat, ya, ada orang tabrakan, adu-adu gitu, ya, itu datangi, ya, dan dinasihati supaya bersabar, ya. Pertama, nggak boleh bunuh diri atau minta bunuh diri. Yang kedua, tidak boleh minta mati, ya. Ya Allah, saya nggak kuat, ya Allah, matikan saja saya, ya Allah, itu, ya. Itu biasa itu orang kalau apa namanya sedang sakit itu mengadu-ngaduhnya itu kan nyerocosnya macam-macam, ya. Di antaranya adalah yang termasuk yang tidak boleh adalah minta mati, ya. Tapi ada doa dari Rasulullah, ya, ya, saya lupa teksnya, ya, tapi kira-kira, ya Allah, apabila hidupku itu membawa kebaikan bagiku, maka sembuhkanlah penyakitku, ya, hilangkanlah rasa sakitku. Kemudian apabila, nah ini, ya, matiku itu lebih baik bagiku, ya, maka matikanlah aku. Nah, jadi gitu, ya. Jadi ada apa namanya syarat, ya, jika mati ini merupakan kebaikan buatku, ya, maka segerakanlah. Dan Allah Maha Kuasa, ya, untuk bisa menahan atau mematikan seseorang, ya. Jadi letaknya itu, ya, apa istilahnya itu, kekuasaan untuk mencabut nyawa seseorang itu tetap ada pada Allah, ya, sehingga kita mintanya pada Allah, ya. Dan kalau itu baik, ya. Kan bisa saja mati itu buruk buat dia, ya, karena Pak amannya masih sedikit, ya, masih ada keluarganya dan sebagainya, maka jalan yang harus ditempuh oleh orang ini yang sedang apa namanya jirohun, ya, yang sedang terluka atau sedang sakit ini, dengan cara dia bersabar, gitu, ya. Dan kemudian kita berikanlah motivasi. Setiap kesakitan yang kita derita itu menggugurkan satu dosa, ya. Bayangkan kita menginjak apa itu namanya duri saja, itu satu dosa berguguran, ya, apalagi ini sakit terus menerus, ya. Ya, berapa banyak nih dosa kamu yang
apa namanya, berguguran ini gara-gara sakit ini ya, harus kamu syukuri ini ya. Jadi bukan bersabar tapi bersyukur ya. Bahkan dulu zaman sahabat ada orang yang tidak mau berobat ya, sakit tidak mau berobat sebentar ya, saya ingin menghabiskan dulu dosa saya. Ini kayaknya nih level apa nih ya, kesabaran tingkat dewa ini ya. Jadi nggak mau sembuh Pak, kenapa? Supaya dosanya banyak dulu yang berguguran ya. Nah kalau kita kan pingin segera sembuh ya, kita pusing sedikit itu kan sebenarnya pusing ini menggugurkan dosa ya, tapi udah nggak tahu, udah minum Panadol aja ya, ya karena sakit nggak enak gitu ya. Baik, kita lanjutkan lagi ke bab berikutnya ya, yaitu tentang ini masih tentang tadi ya, tentang ya wasana'in nas alal mayit ya, pujian manusia atau orang-orang terhadap mayit ya. An Anasin ibni Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik ya, qala, dia berkata, marra, ini belum ya, marra bi janazatin ya, fa asnau 'alaiha khairan, telah lewat jenazah ya di depan kami ya, tentunya di depan para sahabat dan Rasulullah itu ya, fa asnau 'alaiha khairan, maka memuji ya, sebetulnya asna ini umum ya, kalau memuji kan baik ya, apa nih, ngomongin barangkali ya, ngomongin ya, 'alaiha, atas jenazah itu, khairan, kebaikan ya. Ini yang meninggal ini orang baik ini ya, dia sering membantu ya, dia baik dengan tetangga, dia rajin ke masjid, jadi dipuji ya, apa namanya, jenazah yang baru lewat di depan Rasulullah dan para sahabat ini kata Anas ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melihat sahabat-sahabatnya memuji orang itu ya, Rasulullah mengatakan wajabat ya, wajabat ini harfiahnya itu wajib gitu ya, wajib, harus gitu kan, tapi belum ditanya ini ya. Summa maru, kemudian sini marra atau maru ya, ya marra di sini ya, sama aja ya. Kemudian lewat juga bi ukhra, jenazah yang lain ya, fa'athnau 'alaiha syarron, dan kemudian kami ngomongin dia ya, 'alaiha, kepada jenazah tersebut, syarron, sesuatu yang buruk ya. Ini jenazah yang lewat ini orang jahat ini ya, sering gangguin orang ini ya, sering nipu, sering bikin keonaran ya, malah disyukurin ya, alhamdulillah ini sudah meninggal yang biasa bikin kacau dunia ini ya kan. Nah, jadi diomongin seperti itu ya, faqala wajabat ya, kemudian Rasulullah mengatakan wajabat ya. Jadi ketika tadi jenazah yang baik itu dipuji, Rasulullah mengatakan wajabat ya, dan kemudian ketika lewat lagi jenazah yang buruk ya, kemudian diomongin jelek sama para sahabat ya, kemudian Rasulullah juga mengatakan wajabat. Faqala Umar bin Khattab ya, kemudian Umar bin Khattab biasalah ya, beliau ini kan orang yang termasuk orang yang kritis sama Rasulullah ya, sering bertanya ya, ma wajabat ya, apa maksudnya wajabat itu ya Rasulullah ya. Qala hadza asnaitum alaihi khairan wajabat ya, hadza ini asnaitum yang kalian puji ya, alaihi atas orang tersebut, khairan dengan kebaikan, wajabat lahu al jannah, maka wajib, harus dia masuk surga ya. Wa hadza asnaitum alaihi syarran, dan ini yang kalian omongin buruk ya kepada mayat ini, wajabat lahu annar ya, maka dia wajib atau harus ya masuk ke surga ya. Mungkin bukan wajib atau harus kita yang menentukan ya, bukan Allah, bukan ya. Ini mungkin bahasa yang pantasnya itu selayaknya gitu ya. Sudah selayaknya dia masuk surga kalau yang baik ya, sudah selayaknya dia masuk neraka, karena Allah tidak bisa ya diharuskan oleh makhluk gitu ya.
Kemudian antum syuhadaullahi fil ardi, ya. Jadi kita ini menjadi saksi kebaikan atau keburukan orang lain di muka bumi, ya. Nah, ini penting nih ya, untuk bersaksi tentang kebaikan seseorang. Ini saya terjemahkan secara umum. Telah diwajibkan, maaf, ini apa tadi? Jadi dari Anas dia bercerita ada sekelompok orang dilewati jenazah, ya, maksudnya para sahabat. Lalu mereka memujinya dengan kebaikan. Maka Rasulullah bersabda, ya, wajabat, ya, pasti gitu ya. Telah diwajibkan, yang susah nih, pasti gitu aja ya, pasti. Kemudian mereka dilewati jenazah yang lain, mereka menyebutkan keburukan kepada jenazah tersebut, maka beliau bersabda pasti gitu. Kemudian Umar berkata, apa yang wajib atau apa yang pasti gitu ya. Beliau menjawab, jenazah ini kalian puji dengan kebaikan sehingga diwajibkan baginya masuk surga. Sedang yang ini kalian sebut keburukannya, maka diwajibkan baginya masuk neraka. Kalian adalah saksi Allah di muka bumi. Ya, Masya Allah ya. Jadi orang bisa masuk surga, masuk neraka karena saksi dari saudara-saudaranya ini, tetangga-tetangganya. Makanya ini penting ya, berbuat baik sama tetangga, sama kawan-kawan, karena nanti ini jadi saksi ini ya. Nah, ini ada riwayat lain ya. Wa fi riwayatin, ya, li Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mithla hadza, ya. Jadi ada riwayat yang lain yang mirip seperti ini, ya. Jadi kalau tadi Umar bertanya kepada Rasulullah ketika waktu yang lama, kemudian Umar menjadi khalifah, ditanyakan kepada Umar, ya, fasuila amma wajabat, ya, maka ditanyakan tentang apa itu wajabat, ya Amirul Mukminin, ya, apa itu wajabat. Jadi Umar meriwayatkan hadis ini, maksudnya ada orang yang lewat tadi ya, ada orang yang lewat kemudian dia mohon baik, Rasulullah menjawab wajabat ini. Kemudian para sahabat yang tidak mendengarkan hadis Rasulullah itu pada zaman Umar sedang menjabat, ya, ditanyakan lagi, ya, suila amma wajabat, apa itu maksudnya wajabat, ya Amirul Mukminin? Qala qultu, ya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah bersabda, ya. Jadi mengatakan seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ya. Artinya ini yang di sini adalah ini ya, ayyuma, ini yang akan disampaikan ini adalah perkataan Rasulullah, ya, bukan perkataan Umar, ya. Dengan keliru ya, Umarnya ditanya, beliau menceritakan tentang apa yang dikatakan Rasulullah pada waktu itu. Ayyuma muslimin syahidalahu arba'atun bi khairin adkhalahu Allahu al-jannah, ya. Siapa saja muslim, ya, yang bersaksi baginya 4 orang, ya, ini Pak, hati-hati ini Pak, ya. 4 orang bersaksi bahwa dia orang baik, ya, adkhalahu Allahu al-jannah, maka Allah akan memasukkan, ya, orang itu al-jannata, ke dalam surga. Nah, ini ya, untung nih para sahabat kita ini, para sahabat Rasulullah ini kritis-kritis ya. Kemudian fakulna wasalah satun, bagaimana kalau 3 ya Rasulullah? Ya. Jadi 4 orang ya, insya Allah kalau kita sholat jenazah di sini ya, ya, asyhadu adal mayyiti khair gitu kan. Khair itu kan insya Allah lebih dari 4 ya. Tapi ini dinyang Pak, ditawar oleh para sahabat. Wasalah satun, kalau 3 gimana Rasulullah? Qala wasalah satun, iya termasuk 3. Jadi kalau cuma 3 saja yang menyaksikan kita orang baik, ya, maka Allah akan memasukkan kita ke surga, ya, subhanallah ya. Fakulna, ini masih diteruskan, dinyang lagi. Wasnani, bagaimana kalau 2 ya Rasulullah? Ya, qala wasnani, 2 juga bisa, ya. Ya, misalnya Pak Cakim sama Pak Jainal udah cukup lah itu ya. Atau kiri kanan ya, saya kiri Pak Jainal ya, kanan Pak Effendi, alhamdulillah ya, dapat dikelilingi tetangga-tetangga yang baik ya. Tolong ya Pak, nanti bersaksi buat saya. Khair ya. Nah, summalam nas'alhu anil wahid ya. Kemudian kami berhenti bertanya, tidak nanya lagi tentang gimana kalau 1 orang gitu ya. Jadi minimal 2 ya.
Setiap muslim diberi kesaksian oleh 4 orang ya bahwa dia baik, maka Allah akan memasukkan ke surga. Kemudian kami bertanya, termasuk juga 3 orang ya Rasulullah? Ya, beliau menjawab, iya termasuk 3 orang ya. Lalu ditanyakan lagi ya, termasuk 2 orang? Beliau menjawab, iya termasuk 2 orang. Kemudian kami tidak menanyakan tentang 1 orang ya. Jadi cukuplah 2 orang ya. Saya ingin menambahkan hadis yang lain ya, ini enggak ada karena saya nemukan hadis ini ya di tempat lain ya. Ma muslimin yamutu wa yashhadu lahu arba'atun min ya jiranihi al-atnaini annahum la ya'lamuna minhu illa khairan illa qala Allah ta'ala qad qabiltu qaulakum wa ghafartu lahu ma la ta'lamun. Ya, ini penting nih Pak untuk kehidupan bertetangga kita. Tidaklah seorang muslim meninggal kemudian 4 orang tetangganya yang paling dekat memberikan kesaksian padanya ya bahwa mereka tidak mengetahui dari orang itu kecuali kebaikan ya, kecuali Allah akan berkata, aku terima ucapan kalian dan aku ampuni apa-apa yang tidak kalian ketahui ya. Jadi ketika kita bersaksi pada orang ini baik, kita kenal kebaikannya dia Pak, tapi kan keburukan dia juga ada ya, cuma kita nggak tahu gitu. Jadi ketika kita disini khair gitu kan ya, kita tahu dia orang baik gitu kan, padahal mungkin orang lain tahu dia orang nggak baik gitu ya, cuman kita nggak tahu. Makanya Bapak Ibu sekalian, penting kita ya menahan atau mencegah dosa, penting ya. Kemudian kalaupun kejadian itu dosa ya, namanya juga manusia, makhluk khata' wa nisyan ya, sudah berusaha tapi tetap melakukan kesalahan dan dosa, maka dirahasiakan, disembunyikan aib kita itu, jangan diumbar ya, jangan, oh saya orangnya terbuka, saya ngomongin, enggak seperti itu ya. Kalau aib diri disembunyikan. Karena apa? Ketika nanti ada orang yang bersaksi ya, yang diketahui orang itu tentang kebaikan kita saja, maka keburukannya itu, kata Allah apa? Aku terima ucapan kalian dan aku ampuni apa-apa yang kalian tidak tahu gitu ya. Jadi ucapan kita diterima, Masya Allah ya. Nah, ini 4 orang tetangga ya, moga-moga kita bisa saling bersaksi ya Pak ya. Dan ada juga, ini mohon maaf, sekali lagi mohon maaf ya, ada orang-orang yang apa namanya membid'ahkan ya, kalau kita ngomongin itu si imamnya ya bersaksi syahadu hadal mayyit atau hadal hadil janazah min ahlil khair, itu ya katanya bid'ah ya. Tapi ini dalilnya sudah ada ini ya kan, ini namanya tahsinul mayit ya, tahsinul mayit ya, bersaksi bahwa mayit ini baik ya. Bahkan ada kawan kita yang ya kita tahu sehari-hari kurang baik, tapi ya ada aja kebaikannya, pernah berkorban di sini, pernah sholat di sini, itu aja yang dilihat ya. Tapi yang dia sering ribut dengan orang lain ini kita lupakan aja ya. Toh ketika meninggal di sini ya, kita sholatkan ya, ahlul khair semua ngomong khair ya, nggak ada yang mengatakan nggak khair ya. Ya mungkin ya orang yang mungkin juga ya tamunya yang datang banyak kan, bisa jadi dia cerminan orang baik gitu ya Pak Jenal ya. Nah, kita nggak tahu mungkin, nah itu kita dimaafkan gitu kalau kita nggak tahu ya. Semoga kita menjadi saksi bagi kebaikan teman-teman yang lain ya, dan mohon kita saling bersaksi ya bahwa kita adalah ya orang-orang baik, terutama jemaah yang hadir di Masjid Al-Muhajirin Taman Sentul 2 ini ya. Baik, sudah habis waktunya, kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.